Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Handayani pada mata kuliah kimia organik ya. Jadi materi kali ini kita akan melakukan overview atau sedikit mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari pada kuliah kimia organik dasar. Jadi sambil mengingat-ingat kembali apa yang sudah kita pelajari. Baik, apa saja yang akan kita pelajari? Dan ini ada YouTube tentang kimia karbon, bisa dilihat sendiri, nanti ada linknya. Kemudian tentu saja dalam kimia organik kita sudah belajar tentang macam-macam reaksi dalam kimia organik ya. Ada beberapa macam yang sudah dipelajari, dan pada umumnya belajar reaksi organik itu adalah melihat apa yang terjadi dan kira-kira bagaimana reaksi itu berjalan. Jadi kalau bisa kita paham bagaimana reaksi itu berjalan di dalam kimia organik, tidak hanya menghafal ya. Jadi kalau reaksi kimia organik dihafal itu akan sangat banyak. Baiknya kita pahami bagaimana reaksi itu dapat terjadi. Nah, yang pertama, yang paling umum itu adalah reaksi adisi. Ya, reaksi adisi itu dua molekul yang digabungkan, dikombinasikan. Contohnya di sini adalah etilen, suatu alkena, kemudian diadisi dengan menggunakan asam bromida. Jadi akan terjadi reaksi pemutusan ikatan rangkap, menghasilkan suatu bromoalkana ya, suatu alkil halida. Nah, baiknya kalian menggunakan sumber referensi itu buku kimia organik yang berwarna. Jadi nanti akan kelihatan hidrogen mana menempel di mana. Ya, ini hidrogen dari HBr itu adalah yang nempel di karbon yang itu ya. Kemudian tadi ikatan CC, ini contohnya masih sederhana, C-nya hanya 2, jadi sebenarnya sudah pasti kelihatan C-nya yang mana ya, yang biru ini. Nah, beda lagi nanti kalau karbonnya banyak, kalau ada warnanya itu akan lebih mudah untuk dipahami. Jadi itu adalah suatu contoh reaksi adisi. Kemudian reaksi yang kedua yaitu reaksi eliminasi, yaitu penghilangan, yaitu dari satu molekul bisa di-split menjadi dua buah molekul yang lebih kecil. Di sini contohnya adalah etanol. Kemudian setelah dieliminasi terjadi pembentukan ikatan rangkap membentuk etilen dengan melepaskan suatu H2O. Jadi reaksi ini bisa juga disebut dengan reaksi dehidrasi karena melepaskan molekul H2O. Kemudian dari warnanya kita juga bisa melihat yang terlepas adalah H dan OH yang berdekatan ya. Dari dua reaksi ini, reaksi adisi dan eliminasi, bisa kita lihat misalnya kita belajar melihat anak panah ya. Apa bedanya? Ini anak panah pada reaksi adisi yang nomor 1, kemudian anak panah pada reaksi eliminasi.
Nah, panah reaksi pada reaksi adisi pada contoh yang pertama itu hanya satu anak panah berarah ke kanan. Nah, itu namanya reaksinya irreversible, tidak dapat balik. Jadi reaksi hanya berjalan ke kanan. Kemudian yang nomor 2 yang bawah itu reaksinya panah reaksinya ke kanan dan ke kiri itu menunjukkan bahwa reaksinya reversible, jadi bisa berjalan bolak-balik. Itu panjangnya sama, dan mungkin dalam reaksi lain akan kita temui panah yang begini, yang ke kanan lebih panjang, ke kiri lebih pendek. Nah, itu artinya reaksi ke arah produk itu lebih besar. Jadi yang membentuk produk lebih besar, lebih banyak. Sedangkan yang kembali menjadi reaktan lebih sedikit. Kalau panahnya kita balik juga bisa. Nah, kalau yang seperti ini artinya lebih banyak yang kembali ke arah reaktan. Jadi kita harus memperhatikan anak panahnya ya, apakah itu irreversible atau reversible. Kemudian berikutnya yaitu reaksi substitusi. Saya yakin di kimia organik dasar sudah ketemu ya reaksi substitusi, yaitu bagian dari pertukaran dua buah molekul. Di sini contohnya adalah metana, kemudian ditambah klor Cl2 dengan bantuan cahaya membentuk suatu klorometana dan asam klorida. Jadi terjadi pertukaran, hidrogen ditukar dengan salah satu klor. Nah, reaksi substitusi itu ada dua macam, substitusi nukleofilik dan substitusi elektrofilik. Yang substitusi elektrofilik itu biasanya terjadi pada aromatis atau pada benzen ya. Kemudian kalau elektrofilik itu elektro itu berasal dari kata elektron, filik itu suka, jadi suka elektron. Sedangkan substitusi nukleofilik, nukleo itu inti, filik itu suka, jadi suka inti. Inti itu bermuatan positif, nah artinya sesuatu yang suka bermuatan positif artinya dia bermuatan negatif. Jadi ini nukleofilnya bermuatan negatif, ini elektrofilnya bermuatan positif. Perbedaan reaksi SN1 dan SN2. SN1 itu substitusi nukleofilik unimolekular, kalau SN2 substitusi nukleofilik bimolekular. Kalau yang SN1 itu yang terlibat dalam intermediate itu hanya satu molekul. Kalau SN2 yang terlibat adalah dua senyawa ya. Dua senyawa itu nukleofil dan gugus pergi. Jadi ini di dalam intermediate. Di dalam intermediate itu yang bereaksi, intermediate itu kotak yang tengah ya. Itu yang terlibat dua senyawa yaitu nukleofil dan gugus pergi. Kemudian yang atas yang terlibat dalam intermediate itu hanya substrat ya. Hanya substrat. Ini dua-duanya terlibat, yaitu substrat dan nukleofil, sedangkan yang ini hanya substratnya saja. Jadi kalau SN1 itu membentuk suatu karbokation dulu dengan melepaskan gugus pergi. Kemudian kalau SN2
itu nukleofil datang bersamaan dengan lepasnya gugus pergi. Nah, itu perbedaan antara SN1 dan SN2. Berikutnya yang keempat tadi, yang keempat reaksi tata ulang ya. Tadi yang pertama reaksi adisi, yang kedua reaksi eliminasi, yang ketiga reaksi substitusi, kemudian yang keempat reaksi tata ulang atau rearrangement. Jadi reaksi tata ulang itu hanya berubah di mana dia melekat gitu ya, melekatnya pindah tempat. Jadi rumus molekulnya tetap sama tapi rumus strukturnya berbeda. Nah, contohnya pada 1 butena dan 2 butena. Rumus molekulnya tetap sama, karbonnya tetap 4, hidrogennya 8, kemudian ada 1 ikatan rangkap. Yang di 2 butana juga begitu. 1 ikatan rangkap, 4 karbon, dan 8 hidrogen. Yang berbeda apanya? Yang berbeda adalah untuk yang di 1 butana, itu ikatan rangkapnya mengikat etil dan hidrogen. Ya, sedangkan di 2 butana, yang terikat di ikatan rangkap adalah 2 buah metil. Jadi dia bergeser gitu ya. Dia terikat di mana itu bergeser. Nah, ini salah satu contoh isomer yang juga bisa digunakan sebagai contoh reaksi tata ulang. Kemudian kita juga bisa melihat panahnya ya. Panahnya itu reversible, ini bolak-balik. Hanya reaksi yang berjalan ke arah produk itu lebih banyak, yang balik ke arah reaktan lebih sedikit. Nah, kenapa yang membentuk produk lebih banyak? Karena ini produknya lebih stabil ya. Produknya lebih stabil. Nah, kenapa lebih stabil? Karena substituennya lebih banyak ya. Kalau yang 2 butana, substituen yang terikat, yang mengganti hidrogen itu ada 2 buah metil. Sedangkan pada 1 butena, substituennya hanya 1 buah etil ya. Yang lain hidrogen. Jadi lebih stabil yang 2 butana. Sehingga panahnya lebih banyak yang bergerak ke arah kanan, ke arah produk. Nah, itu contoh jenis-jenis reaksi. Berikutnya kita akan mempelajari bagaimana reaksi dapat terjadi. Reaksi itu terjadi sebenarnya karena adanya pergeseran elektron ya. Jadi kita bisa menyusun atau merancang suatu mekanisme reaksi dengan berdasarkan langkah-langkah pergeseran elektron. Gitu. Jadi reaksi itu dapat didefinisikan adalah langkah-langkah yang menyebabkan perubahan dari reaktan menjadi produk. Dan kita akan mempelajari apa yang menyebabkan pergeseran elektron. Nah, langkah-langkah mekanisme reaksi, bagaimana caranya? Ini kita identifikasi menjadi 4 langkah. Yang pertama, itu kita klasifikasikan tipe-tipe langkah secara berurutan. Kemudian langkah-langkah apa saja yang terlibat dalam pembentukan atau pemutusan ikatan kovalen. Kemudian langkah-langkah atau step tersebut dapat berjalan secara sendiri-sendiri atau secara kombinasi dengan langkah yang lain, dan bisa juga
langkah reaksi tersebut berjalan bersamaan. Misalnya tadi dalam contoh reaksi SN2, nukleofil datang bersamaan dengan perginya leaving group. Nah, seperti itu. Nah, tipe-tipe langkah dalam mekanisme reaksi di kimia organik itu sebenarnya sederhana, yaitu hanya dengan melihat pergeseran elektron ya. Nah, dalam senyawa organik biasanya terdapat ikatan kovalen. Nah, ikatan itu adalah pasangan elektron. Jadi yang membuat atom-atom itu terikat itu adalah karena adanya pasangan elektron. Nah, untuk yang paling atas ini terjadi pemecahan ikatan secara simetrik ya. Jadi karena tadi ikatan adalah pasangan elektron, di situ dicontohkan ada dua atom A dan B, masing-masing kebagian satu elektron ya, karena dibagi sama rata atau simetris. Jadi satu elektron berpindah ke arah A dan satu elektron berpindah ke arah B. Jadi masing-masing atom menerima satu elektron. Nah, kalau atom hanya punya satu elektron, itu artinya adalah membentuk radikal, ya, membentuk radikal. Tidak positif, tidak negatif ya. Jadi tidak ada muatannya karena dia menerima satu elektron, jadi dibagi sama rata. Kalau yang nomor 2, yang ini nomor 2, itu pasangan elektron dibagi tidak sama rata. Jadi unsymmetric bond breaking, ya. Jadi polar. Itu pasangan elektron semua dikasihkan ke arah B, diserahkan ke arah B dua-duanya. Jadi yang B menerima sepasang elektron, yang A melepas sepasang elektron. Nah, sekarang jadi bermuatan. Yang melepas sepasang elektron itu jadi bermuatan positif, A+. Kemudian yang B karena menerima sepasang elektron, dia jadi bermuatan negatif. Nah, pertanyaannya, arah panahnya itu kenapa bisa ke B, kenapa tidak bisa ke A, misalnya ya. Nah, itu nanti dipengaruhi oleh polaritas atau juga dengan elektronegativitas dari atomnya. Yang elektronegativitas lebih tinggi biasanya menerima pasangan elektron. Jadi kita lihat arah panahnya. Arah panah itu selalu dari elektron ya. Dan itu panahnya beda nanti. Setelah ini akan ditunjukkan dengan lebih besar panahnya. Ujung panah ya. Ujung panah yang atas ini namanya panah homolytik. Karena dibagi sama rata, yaitu seperti mata pancing. Kalau yang kedua itu panah heterolitik. Sepasang elektron dua-duanya diberikan ke arah salah satu atom. Nah, itu kalau pemutusan ikatan. Untuk yang atas ya, ini breaking bonding. Yang bawah ini forming bonding. Nah, bagaimana cara membentuk ikatan? Sebenarnya sama seperti tadi. Kalau kita punya dua buah radikal, misalnya radikal A dan radikal B, dia akan membentuk ikatan kovalen AB, ya, itu arah panahnya berasal dari elektron dengan panah homolytik. Sedangkan yang paling bawah, contoh reaksi yang paling bawah, itu adalah A+ ditambah B-. Artinya A+ itu A-nya miskin elektron, kekurangan elektron,
Kemudian yang B- itu adalah kaya elektron. Jadi arah reaksi berasal dari B- yang kaya elektron. Nah, karena dia kaya, dibagikan ke arah yang miskin elektron. Arah panahnya berasal dari pasangan elektron di B. Gitu ya. Jadi ini pembentukan atau pemutusan secara simetrik itu pakai panah homolitik, sedangkan yang unsimetrik itu biasa disebut dengan heterolitik. Jadi dasarnya hanya ini, sebaiknya dipahami dengan benar. Jadi panah lengkung itu menunjukkan arah pergeseran elektron. Jika kita lihat berikutnya, jika mata panahnya itu hanya sebelah, artinya hanya satu elektron yang bergeser. Nah, itu disebut dengan homolitik atau symmetric breaking bonding atau forming bonding tadi ya. Kalau yang kepala panahnya ini dua, mata panahnya dua, kanan dan kiri, maka yang bergeser adalah dua elektron atau sepasang elektron. Maka biasa disebut dengan proses polar atau heterogenik atau heterolitik. Dan untuk mata kuliah kita biasanya kita pakai yang heterolitik ya. Sedangkan yang panah homolitik itu biasanya dipakai untuk menjelaskan mass spectrometry, pergeseran elektron dalam spektroskopi massa. Karena untuk spektroskopi massa itu selalu melibatkan radikal. Nah, sekarang agar kita bisa mengerti arah panahnya dari mana ke mana, itu kita bisa dengan mempelajari polaritas ya, polarizability. Nah, polarisasi itu adalah perubahan distribusi elektron ya, perubahan distribusi elektron. Contohnya misalnya CI. CI itu I itu kan golongan berapa? Golongan 7 ya, halogen. FCl-BRI di sebelah kanan itu elektronegativitasnya tinggi sehingga dia kaya elektron. Nah, karena elektron itu biasanya disimbolkan negatif dan ini masih dalam bentuk ikatan ya, maka disimbolkan dengan delta negatif atau parsial negatif. Itu artinya dia kaya elektron, menunjukkan bahwa I itu kaya elektron, sedangkan C itu miskin elektron. Sehingga kalau terjadi pemutusan ikatan, maka ikatan antara CI ini akan bergeser ke arah I, karena I lebih elektronegativitas lebih tinggi. Jadi ada panah heterolitik dari arah pasangan elektron menuju ke arah I. Kemudian yang di bawahnya, di sini dicontohkan metanol ya. Metanol itu ada C, ada O, ada H. Maka kita bisa mengidentifikasi mana yang paling kaya elektron berdasarkan nomor atom ya, nomor atom. Kalau O itu yang paling tinggi, di situ nomor atomnya, sehingga dia yang paling kaya elektron. Dan di situ ditunjukkan bahwa oksigen memiliki dua pasang elektron bebas, sehingga dia kaya elektron atau parsial negatif. Nah, kalau dia direaksikan dengan asam, Ha itu ya, ini Ha, tentu saja H itu yang miskin elektron, A yang lebih elektronegatif, sehingga pasangan
elektron pada ikatan Ha itu akan bergeser ke arah A. Nah, ini reaksinya, langkah reaksinya berjalan bersama ya, secara otomatis. Dari O yang kayak elektron itu menuju ke arah H yang miskin elektron. Kemudian karena H itu sudah ditangkap oleh O, sehingga ikatan ini putus menuju ke arah A. Sehingga menjadi ini, A negatif. Sedangkan O ini tadi yang menangkap H yang miskin elektron, dia kehilangan sepasang elektron bebas, maka dia jadi bermuatan positif. Hilangnya kemana? Ya, hilangnya digunakan untuk mengikat H yang pink itu tadi ya. Di sini terjadi langkah reaksi yang bersamaan. O menyerang H, kemudian H melepaskan pasangan elektron, diberikan semuanya ke arah A, ditunjukkan dengan adanya panah heterolitik dari garis atau pasangan elektron, diserahkan semua dua-duanya ke arah A, sehingga A menjadi bermuatan negatif dan memiliki sepasang elektron. Berikutnya, reaksi polar. Nah, elektrofil itu apa? Tadi sudah saya sebutkan di depan. Elektro itu ya elektron yang bermuatan, yang apa? Elektrofil, fil itu suka elektron. Elektron itu negatif, jadi sesuatu yang suka dengan muatan negatif artinya dia bermuatan positif. Atau elektron pool species ya, miskin elektron. Dikombinasikan dengan nukleofil yang kaya elektron. Jadi reaksi itu biasanya berjalan antara nukleofil dengan elektrofil. Nah, elektrofil itu biasanya adalah asam Lewis. Jadi kita bisa mengingat-ingat asam Lewis itu seperti apa, asam Bronsted seperti apa, gitu ya. Nah, kalau asam Lewis itu adalah yang miskin atau kekurangan elektron. Sedangkan basa Lewis itu yang punya sepasang elektron. Jadi di sini ini basa Lewis, suatu nukleofil. Nukleofil itu suka inti, jadi dia akan menyerang yang miskin elektron. Jadi dari B menuju ke A dengan panah apa tadi namanya? Panah heterolitik ya, heterolitik. Kenapa kok hetero? Sambil diingat-ingat ya. Hetero itu beda, jadi elektronnya dibagi berbeda-beda atau tidak sama. Yang satu diberi dua-duanya, yang satu tidak diberi. Nah, itu panah heterolitik. Nah, ini reaksi antara elektrofil yang miskin elektron dengan nukleofil yang kaya elektron membentuk AB, senyawa AB. Nah, sehingga terbentuk ikatan kovalen. Panah lengkung itu menunjukkan pergerakan elektron yang dimiliki oleh B yang kaya elektron diberikan ke arah A. Panah tidak boleh kebalik ya. Nanti kalau misalnya kalian mengerjakan mekanisme reaksi, panahnya kebalik, maka akan saya lingkari setiap yang kebalik, setiap lingkaran dikurangi 5 ya. Oke, berikutnya. Bagaimana cara menggunakan panah lengkung di dalam mekanisme reaksi polar? Panah lengkung itu adalah cara kita untuk melihat pergerakan elektron ya. Jadi kita bisa tetap melihat di mana saja elektronnya, kemana saja elektronnya bergerak. Jadi panah itu menunjukkan arah pergerakan sepasang elektron, kalau panahnya heterolitik ya.
Dan elektron selalu berjalan berpasangan. Ini asumsinya semua reaksi heterolitik ya. Kemudian yang perlu kita ingat adalah kalau panah bergerak itu pasti muatan berubah ya. Yang ditinggalkan pasangan elektron itu dia jadi bermuatan positif, sedangkan yang menerima pasangan elektron dia jadi bermuatan positif. Dan yang harus selalu diingat, jumlah muatan sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Jumlah dan jenis atom sebelum dan setelah reaksi juga harus sama. Jadi harus selalu dicek setiap langkah reaksi ya. Panah reaksi itu bergerak dari nukleofil ke arah sisi elektrofil. Nah, ini dari contoh yang paling bawah, 3 itu, nukleofilnya adalah pasangan elektron di O, nukleofilnya O, karena dia punya 2 buah pasangan elektron yang bisa diberikan ke arah elektrofil. Sedangkan N, dia punya sepasang elektron bebas yang bisa diberikan ke arah elektrofil. Sedangkan kalau untuk karbon, dia bisa menyumbangkan jika dia bermuatan negatif. Berikutnya, aturan menggunakan panah lengkung ya. Aturan menggunakan panah lengkung. Sisi nukleofilik itu bisa merupakan senyawa yang netral atau senyawa yang bermuatan negatif. Nah, untuk yang pertama ini yang bermuatan negatif ya, itu metoksida CH3O-, sehingga ada muatan negatifnya. Maka kalau ada panah bergerak, itu artinya sepasang elektron dari O yang berwarna pink itu bergeser ke arah H, menyerang H. Kenapa yang diserang H, bukan yang Br? Karena H itu yang lebih miskin elektron. Sedangkan Br, dia sebagai golongan 7 ya, elektronegativitas tinggi, maka pasangan elektron antara H dan Br itu bergesernya ke arah Br. Sehingga nanti Br dilepaskan sebagai Br negatif. Dan kita cek sebelum reaksi, ini total muatan adalah negatif 1. Setelah reaksi, total muatan tetap negatif 1. Jadi sudah pas muatannya. Dan reaksinya itu irreversible ya. Ini ditunjukkan oleh satu panah ke arah kanan. Itu adalah contoh untuk nukleofil yang bermuatan negatif. Kemudian yang netral, senyawa netral juga bisa menjadi nukleofil. Tetapi karena nukleofil tadi harus kaya elektron, maka tidak semua senyawa netral bisa menjadi nukleofil ya. Tetapi ya tetap netral yang kaya elektron. Contohnya adalah alkena. Nah, ini kaya elektron karena ini ada ikatan rangkap, artinya dia punya 4 elektron di situ. Sehingga 2 elektron atau sepasang elektron itu bisa menyerang H. Sehingga terjadi reaksi adisi ya. Menyerang H, hanya lepas sebagai H+, sehingga nempel di C, kemudian Br-nya lepas sebagai Br-. Kemudian kita cek juga jumlah muatannya. Reaktan itu etena itu netral, ditambah HBr juga netral, jadi total muatan 0. Kemudian produknya, ini kenapa bermuatan positif? Karena dia melepaskan sepasang elektron ya, melepaskan sepasang elektron, jadi dia bermuatan positif. Kemudian Br-nya bermuatan negatif 1. Totalnya berapa? 1 positif ditambah 1 negatif, totalnya 0.
Jadi sebelum dan sesudah reaksi muatan harus sama. Oke, berikutnya. Sisi elektrofil itu bisa netral, bisa positif. Jadi kalau yang tadi yang menyerang atau nukleofil itu bisa bermuatan negatif dan bisa netral. Sekarang yang diserang itu juga bisa bermuatan positif atau netral. Netral yang bagaimana? Mestinya netral yang miskin elektron. Nah, sekarang contoh yang pertama, etena lagi ya, ditambah H3O+. Nah, O-nya bermuatan positif. Kenapa positif? Kalau H2O itu kan biasanya punya dua pasang elektron bebas ya. Nah, itu yang sepasang digunakan untuk mengikat H+, sehingga dia menjadi H3O+. Nah, karena O+ itu tidak stabil, maka biasanya ikatan antara O dan H itu akan dilepas, diberikan ke arah O, biar O-nya menjadi netral, positifnya hilang dengan cara melepaskan H+. Nah, H+ bisa dilepas dengan cara ini diserang ya. Jadi, ikatan rangkap ini menyerang H. Yang ditangkap adalah H+. H yang ditangkap yang mana jadinya? Yang ini. Nah, jadi, salah satu ikatan yang merah itu jadi menangkap H+ ini. Kemudian C yang sebelah kiri karena melepaskan satu ikatan yang merah tadi, dia jadi bermuatan positif. Total muatan bagaimana? Yang sebelah kiri total positif 1, yang sebelah kanan akhirnya juga positif 1. Jangan lupa selalu mengecek jumlah muatan sebelum dan setelah reaksi. Kemudian contoh berikutnya, alkena itu netral sebagai nukleofil, kemudian asam bromida juga netral sebagai elektrofil. Nah, ikatan rangkapnya menyerang ke arah H yang miskin elektron, kemudian ikatan antara H dan Br itu diserahkan ke arah Br. Alasannya apa tadi? Ada yang masih ingat? Nah, kenapa Br? Kenapa ikatannya diserahkan ke arah Br dengan panah heterolitik? Karena polaritasnya itu kepadatan elektron di Br lebih tinggi, dia lebih elektronegatif. Total muatan sudah benar ya, yang kiri netral, yang kanan juga netral. Jadi harus selalu ingat-ingat juga aturan oktet atau duet. Jadi misalnya ini memenuhi aturan oktet tidak, karena normalnya muatan pasangan elektron di sekitar suatu atom itu ya harus mematuhi aturan oktet. Kemudian contoh yang paling bawah. Contoh yang paling bawah itu sama dengan yang atas ya. Bedanya apa? Nah, ini sama dengan yang ini. Oke, lanjut. Ya, sudah habis ternyata. Jadi sebenarnya apa yang perlu kita pahami untuk menuliskan suatu mekanisme reaksi, dasarnya ya hanya itu tadi. Sehingga harapan saya dengan mempelajari video ini, mahasiswa bisa mengerjakan mekanisme reaksi. Bagaimana caranya? Jadi mahasiswa harus mampu mengidentifikasi mana yang miskin elektron, mana yang kaya elektron. Nah, kalau reaksi substitusi nukleofilik, maka kita jadi ngerti mana yang nukleofilnya. Jadi arah pergeseran elektron itu selalu berasal dari yang kaya elektron. Dan yang
diserang adalah yang miskin elektron. Jadi intinya sebenarnya untuk menjalankan mekanisme reaksi itu, kita harus ngerti mana nukleofilnya. Nah, soalnya kalau kita nggak ngerti nukleofilnya mana, bingung ini mau bergerak dari mana dulu, gitu ya. Jadi yang pertama adalah mempelajari bagaimana cara mengidentifikasi mana yang kaya elektron, mana yang miskin elektron. Dan tadi kalau kita ingat kembali, yang menjadi nukleofil itu tidak hanya yang bermuatan negatif, tetapi bisa juga senyawa netral ya. Bisa juga dengan ikatan rangka. Oke, baik, saya rasa itu overview kita pada hari ini untuk memulai kuliah mempelajari mekanisme reaksi bab berikutnya. Nah, ini perlu kita buktikan ya, apakah benar kalau minum air itu mengurangi konsentrasi, karena di dalam kimia penambahan air itu akan mengurangi konsentrasi. Tapi biasanya kalau kita belajar sambil minum ya, biar tidak kehausan. Terima kasih, selamat belajar. Semoga overview ini bermanfaat sambil mengingat-ingat kembali, sambil mempersiapkan kuliah untuk minggu depan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.